Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu yang sudah hadir, Bu. Sama Ibu Dian juga Ibu. Terima kasih Bu udah meluangkan waktunya. Ada di sini untuk jadi narasumber nanti di materi ini Bu ya. Maka Bu silakan dulu. Nah, ibu-ibu di sini semuanya gimana kabarnya Bu? Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah. Sibukan apa aja Bu di rumah Bu? Biasa ngurus anak Bu, Pak. Dagang, Pak. Banyak kesibukan Bu ya. Tapi tetap kan yang penting datang ke pertemuan ini. Iya, nyepetin Pak. Dan soalnya wajib Bu ya. Iya. Banyak ilmu yang ibu-ibu dapat dari pertemuan di sini Bu, pertemuan P2K2, insya Allah bermanfaat, bisa digunakan untuk ibu praktekkan di rumah gitu Bu ya. Iya Pak. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu Bu ya. Saya pimpin doanya Bu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu, pertemuan bulan lalu bahas apa aja Bu? Masih ada yang ingat kan? Ngebahas apa Pak? Ibu menyusui, ibu hamil, ya. Terus mami, kalau lagi hamil harus pergi atau diperiksa Kembali ini Pak. mau biasa. Gitu kali Mbak. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Nggak usah ntar aja. Yang jawab Bu, udah bersedia menyebutkan poin-poinnya. Nah, ibu-ibu, sekarang saya ulas sedikit Bu ya pertemuan yang telah Ibu lakukan pada bulan lalu Bu ya. Nah, jadi pertemuan bulan lalu itu kita sempat membahas pentingnya gizi bagi ibu hamil. Kita juga pernah membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kita juga pernah membahas pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan Bu, dan juga memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan kesehatan jaminan kesehatan nasional Bu. Nah, terus juga kan kita Ibu udah sama-sama nonton film Bu ya tentang 1000 hari pertama kehidupan Bu, terus dampak kekurangan gizi, terus juga ibu-ibu sudah permainan Bu, berhitung dengan kelompoknya, terus sudah nonton film dalam pola makan ibu-ibu juga sudah menyimak flip chart Bu, yang apa tuh isi piring Bu. Ibu hamil tuh masih ingat nggak nih isi piring Bu nih? Masih, Pak. Terus ibu juga dulu sudah menyaksikan Bu film pemeriksaan ibu hamil, terus menyimak flip chart kehamilan, flip chart layanan kesehatan ibu hamil. Terus juga ibu sudah menonton film pemeriksaan kesehatan selama melahirkan Bu, terus menyimak flip chart pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan, terus menyimak flip chart apa tuh gizi bagi anak Bu, gizi bagi anak yang baru lahir dan gizi bagi ibu menyusui. Terus juga ibu sudah menonton film JKN, menyimak flip chart JKN Bu. JKN apa Bu? Pada tahu nggak JKN itu singkatan apa Bu? Nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Nah, ya benar Bu. JKN itu singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional Bu. Terus waktu bulan kemarin juga ibu-ibu apa tuh namanya sudah paham kan atau sudah ada yang mempraktekannya di rumah belum nih ibu-ibu nih? Ada ibu hamil nggak di sini Bu? Ada, Pak. Ada ibu hamil. Terus udah coba dipraktekkan sama ibu di rumah? Sudah, Pak. Ada kendala, ada kesulitan nggak Bu? Kendalanya teh uang, Pak. Kendalanya uang ya. Iya. Kunaon tuh, Pak? Kan nanti juga kan PKH sebentar lagi cair Bu.
Oh. bisa digunakan untuk ya pemeriksaan ke itu Bu. Tapi kan periksa juga sekarang mah gratis kan. Ibu kan ikut ini Bu ya. Apa tuh sudah punya kartu Indonesia Sehat belum ibu? Sudah, Pak. Sudah kan. Nah, kalau sudah jadi peserta JKN KIS Bu, pasti kan ibu berobat itu atau pemeriksaan kehamilan, terus melahirkan itu tuh gratis Bu. Bisa ibu gunakan kartunya. Wah, saya lupa Bu. Nah, pertemuan kita ke depan ini itu tuh akan ya sebenarnya nggak lama-lama banget sih Bu, cuma 120 menit Bu. Nah, ibu jadi saya harap bisa menyimak materi ini dengan baik Bu ya. Iya, Semoga Pak. dengan ibu menyimak baik-baik materi pembahasannya ini, semoga nanti bisa dipraktekkan di rumah Bu. Nah, sebelumnya coba kita lihat flip chart ini Bu ya. Coba ibu-ibu fokusnya ke sini dulu Bu ya. Minta waktunya sebentar. Coba tolong ibu lihat flip chart 2.1 ini tentang AC eksklusif Bu. Ya Pak. Mau ada perwakilan yang mau membacakan? Ya bolehlah, saya perwakilan Pak. Ya. ASI eksklusif yang satu, ASI saja sampai bayi 6 bulan. Terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Perah ASI agar bisa disimpan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Itu Terima Pak. kasih Ibu sudah Ya, membacakan Pak. Bu. Nah, kalau yang poin pertama ini maksudnya ini paham nggak? ASI saja sampai bayi 6 bulan itu maksudnya apa Bu? Ibu paham nggak? Cukup air susu ibu aja, Pak. Cukup air Susu ibu saja, Ya, Pak. jadi bayi yang baru lahir itu tidak boleh dulu ibu berikan makanan apapun Bu, mau itu buah-buahan yang dilembutkan. Pokoknya bayi yang baru lahir itu apa ya namanya, lambungnya itu kan masih kecil Bu, jadi belum boleh masuk makanan apapun selain air susu ibunya Bu. Nah, yang poin kedua ini terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun itu ya karena bayi masih apa ya masih memerlukan air susu ibu sampai usia bayi 2 tahun Bu. Nanti setelah bayi 2 tahun ada namanya makanan pendamping air susu ibu. Nah, jadi bayi bisa diberikan ASI sama ibunya, juga ibunya bisa memberikan makanan pendamping ASI Bu. Terus yang keempat ini yang ketiga ini susui bayi sesering mungkin semau bayi. Nah, jadi kan minimal itu Bu, misalnya bayi ibu lagi tidur pulas nih, udah lama tidurnya misal sampai 2 jam gitu, terus ibu-ibu tuh harus bangunin bayi ibu gitu, bangunin supaya terus ibu susui bayinya, jadi supaya bayi ibu itu sehat, supaya bayi ibu nggak kehausan atau dehidrasi Bu ya. Nah, terus yang keempatnya Bu, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah, jadi air susu ibu-ibu itu bisa disimpan Bu, bisa dipamping ya, kalau bahasa kerennya itu Bu ya, dipamping ya, jadi disimpan di wadah botol atau gelas juga bisa, terus dimasukin ke kulkas Bu, itu bisa, atau enggak disimpan ke lemari asal tertutup rapat Bu. Nah, jadi di sesi ini kita akan membahas itu sebelumnya ada diskusi kelompok dulu Bu mengenai ASI, MPASI dan posyandu. Terus ada pembahasan tentang ASI eksklusif dan ada pembahasan lagi tentang makanan pendamping ASI. Terus ada pembahasan tentang kunjungan ke posyandu dan ada pembahasan gizi ibu menyusui. Nah, jadi saya harap ibu bisa tetap fokus untuk Di atas lemari. menyimak materi Bu ya, kedepannya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Saya lanjut masuk ke materi Bu.